Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asymptote 451. Kali ini kita akan belajar latihan persiapan UNAS. Latihan persiapan UNAS belajar dari indikator soal yang ada di kisi-kisi UN. Jadi kita di sini akan fokus pada kisi-kisi ujian nasional. Kita belajar mulai dari indikator per indikator. Oke, langsung saja kita masuk indikator yang kali ini akan kita bahas, yaitu menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan diskriminan. Jadi ada indikator yang di dalamnya berisi persamaan kuadrat dengan diskriminan. Oke, langsung saja kita bahas materinya, kemudian kita kerjakan beberapa contoh soalnya. Nah, indikator menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan diskriminan. Materinya adalah jika diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka d atau diskriminan d huruf besar itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Saya yakin kalian semua mengingat rumus ini, d sama dengan b kuadrat min 4ac. Diskriminan dibagi menjadi 3 kasus, yaitu yang pertama kalau d kurang dari 0, maka 2 akar kompleks, tidak ada akar real, dan grafiknya tidak memotong sumbu x. Kemudian kasus kedua yaitu d sama dengan 0, maka akar kembar, jadi nanti ada satu nilai akar, sebenarnya ada 2 nilai akar yang sama, jadi dianggap 1. Grafiknya memotong sumbu x di satu titik atau menyinggung sumbu x. Kemudian yang kasus ketiga yaitu d lebih besar dari 0, maka nanti ada 2 akar yang berbeda, yaitu 2 akar real yang berbeda, dan grafiknya memotong sumbu x di 2 titik. Jadi kuncinya adalah kita harus mencari d, yang itu sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. B itu mana? B itu bagian dari itu, ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi tinggal masukkan b kuadrat, berarti yang koefisien dari x itu dikuadratkan dikurangi 4a, itu koefisien dari x kuadrat, dan c nya itu konstantanya. Nah, kita langsung ke contoh soal supaya lebih jelas. Tentukan nilai c sehingga grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah c tidak memotong sumbu x di 2 titik. Jadi kita harus memahami soal. Tentukan nilai c sehingga fungsi y tidak memotong. Nah, tidak memotong berarti apa? D kurang dari 0. Nah, jadi kuncinya hanya di situ. Nah, solusinya adalah tidak memotong sumbu x di 2 titik. Artinya grafik tersebut memotong sumbu x di 1 titik, atau tidak memotong sumbu x ya. Jadi kalau kata-kata tidak memotong sumbu x di 2 titik berarti kemungkinannya ada 2, yaitu memotong sumbu x di 1 titik, atau yang kedua yaitu tidak memotong sumbu x. Memotong sumbu x di 1 titik itu d sama dengan 0, sedangkan yang tidak memotong sumbu x itu d kurang dari 0. Jadi gabungannya yaitu d kurang dari atau sama dengan 0. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu b kuadrat min 4ac kurang dari atau sama dengan 0. D kita masukkan min 2 kuadrat berarti sama dengan 4. 4ac berarti 4 dikali 1 dikali c, yaitu 4c. 4 dikurangi 4c kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga kita pindah ruas dan kita bagi 4, akhirnya c kita dapatkan c lebih besar atau sama dengan 1. Jadi jelas jawabannya adalah yang c, yaitu c lebih besar atau sama dengan 1. Soal kedua.
Persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi bx ditambah 4 mempunyai akar-akar bukan bilangan real. Mempunyai akar-akar bukan bilangan real. Jadi biasakan membaca soal sampai titik dipahami sehingga sudah jelas, kemudian dilanjutkan ke kalimat selanjutnya. Jadi ada persamaan kuadrat mempunyai akar-akar bukan bilangan real. Maka nilai P yang memenuhi jika P adalah bilangan asli. Jadi cari nilai P, tapi yang nanti yang diambil adalah yang bilangan asli. Akar-akar bukan real artinya D kurang dari 0. B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Nah, kita masukkan B kuadrat itu B kuadrat min 4AC yaitu min 4 dikali 1 dikali 4 yaitu 16, jadi min 16. B kuadrat min 16 kurang dari 0, faktorkan yaitu P min 4 dikali P plus 4 kurang dari 0, sehingga kita dapatkan P sama dengan 4 atau P sama dengan min 4. Nah, kita dapatkan batas-batasnya, kita uji tandanya, kita uji, kita ambil 0. Kalau 0 kita masukkan jadinya negatif, nah itu diberi negatif, sehingga yang lain positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari min 4 sampai 4, yaitu HP sama dengan min 4 kurang dari X kurang dari 4. Bilangan asli yang memenuhi, bilangan asli yang ada di antara itu adalah 1, 2, 3, 4 tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Manakah pernyataan yang benar untuk fungsi berikut? Jadi ada fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x min 4. Kita ditanyakan manakah pernyataan yang benar. Jadi karena pilihannya adalah memotong, kemudian bernilai positif, bernilai negatif, mempunyai nilai maksimum, kita cari D. Ya, jadi kita punya fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x min 4. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, D sama dengan B kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dikali min 2 dikali min 4. Jadi sama dengan 4 dikurangi 32, yaitu sama dengan min 28. Jadi D itu kurang dari 0. D kurang dari 0 itu menunjukkan bahwa grafik fungsi tersebut tidak memotong sumbu X. Jadi pilihan yang A dan B itu jelas salah, karena kesimpulannya D kurang dari 0 tidak memotong sumbu X. Karena masih belum diperoleh solusi, maka kita perhatikan nilai A. Nilai A ini apa? Nilai A ini untuk menentukan dia menghadap ke atas atau dia menghadap ke bawah. Kita dapatkan A-nya itu sama dengan negatif 2. Ini menunjukkan bahwa grafik fungsi tersebut menghadap ke bawah. Nah, karena tidak memotong sumbu X dan grafiknya menghadap ke bawah, maka fungsi tersebut selalu bernilai negatif. Jadi jawabannya adalah yang D, selalu bernilai negatif.